Pak Widya, siapa Deddy Mulyadi, itu semua nggak ada gunanya lagi, ya, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua, termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak, itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus, karena dua dari DPO kan dianggap fiktif. Oh, baru bunyi. Kemarin kemana aja? Pak Hotman Paris bilang harus membentuk tim independen khusus untuk menyelidiki kasus ini, ya kan? Kemudian termasuk Bapak Rudiana, lu kemana aja kemarin? Gua udah keluar-keluar. Itu semua dalangnya adalah yang namanya Bapak Iki itu sendiri, Ibtu Rudiana, dan satu lagi Ibtu titik-titik San ujungnya, ya, pangkal hurufnya H, ya. Jadi itu kedua orang ini yang harus diperiksa, ya. Jadi memang ulah-ulah di situ loh. Sekarang aja Anda baru teriak bilang termasuk Ibtu Rudiana. Dari kemarin-marin kemana aja kau, bos? Ya, jangan mentang-mentang banyak duit sekarang bilang harus nggak ada guna, nggak ada nih. Jangan gede omong, ya, omong kosong, ya, mentang-mentang banyak duit. Jadi Deddy Mulyadi langsung ke lapangan, terjun ke lapangan, pengusutan. Kemana kemarin Bapak Rudiana? Orang udah heboh. Sementara sidang pra-peradilan dibatalkan, heboh. Karena apa? Lu mau tahu? Ya, kedua polisi yang ingin menetapkan Peggy Setiawan itu berkasnya tidak lengkap, maka Jaksa Agung di Jawa Barat menolak. Jadi di situ udah ada tanda-tanda akan kebenaran muncul. Salam waras aja buat lu. Kalian tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap, ya, garis bawain, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa entok berani ngomong semuanya persis terjadi dalam hidup aku, nggak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer, ya. Aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu, kurang lebih ya, sama polisi, di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayum,
ya tabayun ya ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini, bohong. Kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu kepihakan penyidik saat itu. Bohong, 1000 juta bohong, nggak masuk logika kali. Jadi ini insting entok ya, ini insting entok ya, sesuai dengan skenario yang terjadi dan sampai film itu didokumenterkan. Jadi bapak si Egy ini, otak pelaku ini agak lumayan punya jabatan. Ada link di dalam, ada jabatannya. Makanya dia begitu arogan, sombong untuk di wilayah itu, ya kan, anaknya ini, karena dia tahu bapaknya punya jabatan. Ditambah lagi, kenapa bisa tidak tertangkap? Karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya. Dan saat itu 2016 belum Bapak Listio Sigit ya, jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya bersama dengan jajaran Ferdy Sambo. Jadi memang war banget ya kejadian ininya, supaya dia bisa di backup supaya tidak tertangkap. Nah, baru ini percis banget juga kejadiannya seperti kasus saya entok pegang. Saya bukan siapa-siapa, langsung aja saya tangkap itu yang namanya Mel sama Aib itu. Nggak usah banyak tanya, interogasi di dalam penjara, jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh ya, kalau saya langsung saya tangkap itu yang namanya Mel sama yang namanya Aib. Itu aja, nggak usah banyak cincong itu ini. Nanti interogasinya di sana, ya kan? Kalau dia nggak mau ngaku, katanya itu banyak yang disiksa yang kemarin itu, ya siksa pula dia, suruh ngaku. Ya enggak. Nah, jangan salah tangkap yang dikorbankan rakyat kecil, bro. Ya, sementara DPO yang satunya dicoret, sekolah keangkatan pula dia. Nggak. Ayo. Ya enggak, kalau saya ya, kalian komen itu masalah Aep itu sama yang namanya Mel, langsung saya tangkap. Saya nggak usah banyak tanya, dari nada omongannya udah mencurigakan. Tangkap, nanti interogasi. Dari mana ini pembuktiannya? Semakin banyak ditanya, dia akan semakin ngelantur nanti jawabannya. Yakinlah itu, semua akan terkuak, oknum polisinya akan terkuak. Ini nanti ya Pak RT udah dibawa ke baris krim ya, jadi akan banyak orang panik, makanya mereka mencari-carikan satu lagi nih buat tumbal dipenjarakan, ya kan, lagi mencari-cari nih ya, satu tumbal lagi akan penjarakan nanti. Ingat Teng, itu ingat ya, harus bunyi kita, jangan diem aja bro. Rakyat kecil yang ditumbalkan yang harus dipenjarakan, pejabat makan uang yang dibayar rakyat, ya kan, pajak rakyat kan.